Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan belajar kembali ya terkait dengan pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, ini dasarnya adalah persamaan linear dua variabel ya. Kalau ini pertidaksamaan. Ini contohnya saya ngambil dari modul tunjukkan DHP dari pertidaksamaan berikut pada diagram Kartesius bila X dan Y anggota himpunan bilangan real gitu ya. Nah, DHP ini adalah daerah himpunan penyelesaian gitu ya. R itu himpunan bilangan real begitu. Nah, ini kita mulai saja langsung dari yang A. Yang A kita punya 4X ditambah 3Y kurang dari atau sama dengan 12 begitu ya. Kurang dari atau sama dengan 12. Nah, ini coba kita kerjakan. Yang A ya, yang A. 4X ditambah 3Y kurang dari atau sama dengan 12. Nah, ini yang pertama adalah kita buat dulu. Kita buat dulu jadi persamaan biar kita tahu garisnya itu seperti apa, grafiknya seperti apa begitu ya. Nah, ini kita langkahnya adalah kita coba untuk mencari titik-titik yang dilalui oleh garis ini dulu begitu ya. Yang pertama kita cari dulu dua titik ya paling enggak ya kalau kita mau menggambar garis lurus ya. Titik yang dilalui oleh 4X ditambah 3Y sama dengan 12. Nah, ini kita belum mikir pertidaksamaannya dulu, tapi kita mikir persamaan dulu gitu ya. Nah, ini kita butuh dua titik X dan Y begitu. Nah, ini untuk sebenarnya bebas mencari titik X dan Y-nya. Cuman biasanya yang populer itu adalah kan yang gampang ya, yaitu titik istimewa, yaitu di titik potong terhadap sumbu X. Kalau titik potong terhadap sumbu X, Y-nya 0 dan juga titik potong terhadap sumbu Y, X-nya 0 begitu. Nah, ini kita masukkan kembali ke persamaan 4X ditambah 3Y sama dengan 12 gitu ya. Jika X-nya 0, nah, maka Y-nya berapa? Berarti kan X-nya 0 ya, berarti 4 kali X, 4 kali 0, 0, 3Y sama dengan 12. Sehingga kita dapatkan Y-nya adalah 4 begitu. Nah, kemudian jika Y-nya 0, nah X-nya berapa? X-nya berarti ini 4X sama dengan 12 gitu ya. Berarti X-nya adalah 3. Sehingga kita dapatkan dua titik yaitu 0,4 dan 3,0 gitu ya. Nah, ini sudah berikutnya kita sudah ketemu dua titik gitu ya. Kita bisa mencoba menggambarnya. Nah, ini kita buat dulu. Ya. Kita buat 3,0. Nah, ini kita misalkan di sini gitu ya. Ini 3 begitu. Misalkan ini kita kira-kira aja. Kemudian 0,4. 0,4 berarti di sumbu Y gitu ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y gitu ya. Ini 4. 4 di sini misalkan. 4. Nah, dari sini kita bisa buat tuh garis yang melalui dua titik ini. Ya, ini ya. Ketebalannya coba kita buat. Medium. Nah. Oke, sudah ketemu. Jadi ini adalah grafik atau gambar garis gitu ya. Untuk 4X ditambah 3Y sama dengan 12 begitu. Nah, berikutnya kita ke pertidaksamaannya. Nah, garis ini kan membelah daerah menjadi dua ya, yaitu di sebelah atas ini. Sebelah atasnya sini itu kan berarti bagian atas ya gitu ya. Kemudian di bawahnya ini garis. Jadi garis ini membelah
diagram Kartesius ini menjadi dua bagian, kita katakan di atasnya begitu, atas kanan dan juga di bawahnya. Nah, ini nanti yang jadi daerah himpunan penyelesaian adalah salah satunya begitu. Kalau enggak yang atas ya yang bawah begitu ya. Nah, ini untuk menentukan kita uji aja. Kita uji salah satu titik selain pada garis ini. Bebas, pakai titik yang manapun bebas gitu ya. Kita coba misalkan titik yang gampang itu di sini. Di sini pangkal ya, titik pangkal 0,0 begitu. Kita uji titik 0,0. Nah, kita pilih titik 0,0. Kemudian kita masukkan ke pertidaksamaannya. 0,0 kita masukkan ke ini ya, 4x ditambah 3y kurang dari atau sama dengan 12 gitu ya. 4 kali 0 ditambah 3 kali 0 kurang dari atau sama dengan 12. Ini 0 ya, 0 ditambah 0 kurang dari atau sama dengan 12. 0 kurang dari atau sama dengan 12. Betul atau salah ini? Betul ya. Nah, karena 0,0 betul, nah berarti daerah yang ditempati gitu ya, ditempati oleh 0,0 ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya begitu. Di daerah himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan juga teman-temannya. Nah, ini bisa coba kita arsir ya. Medium thin. Nah, di sini nih. Oh ya, daerah himpunan penyelesaian itu ada dua versi sebenarnya. Yang diarsir itu jadi daerah himpunan penyelesaian, atau yang tidak diarsir jadi daerah himpunan penyelesaian. Jadi ada dua hal yang berbeda sih. Ya kita sepakati aja. Jadi yang diarsir adalah daerah himpunan penyelesaian gitu ya. Jadi daerah yang diarsir itu sini. Nah, ini. Kenapa ini tadi jadi daerah himpunan penyelesaian? Karena apa tadi? Karena kita sudah mencoba salah satu titik yang ada di sini, dan hasilnya kalau kita bawa ke pertidaksamaan jadinya benar. Nah, ini gini ya, gitu ya. Nah, ini sudah ketemu nih. Jadi langkahnya adalah yang pertama kita buat grafiknya ya, karena ini linear makanya garis berupa garis lurus gitu ya. Persamaan garis lurus. Nah, gambarnya juga seperti ini gitu ya. Nah, kalau sudah ketemu tinggal kita uji tuh salah satu titik selain yang dilalui garis gitu ya, titik yang tidak dilalui garis. Kemudian sudah ketemu gitu ya. Kalau benar berarti titik yang ditempati itu adalah daerah himpunan penyelesaian. Tapi kalau salah berarti daerah kebalikannya yang jadi daerah himpunan penyelesaian seperti itu. Oke, itu untuk bagian A. Kita coba satu lagi ya, B itu X-3Y lebih dari atau sama dengan 6 ya, gini kita ganti warna dulu. X-3Y lebih dari atau sama dengan 6. Baik, kita coba yang B ya, kurang tebal mungkin ya. X min 3Y lebih dari atau sama dengan 6. Nah, ini kalau kita bandingkan yang tadi dia kurang dari, ini lebih dari begitu ya. Ini lebih dari. Sama, kita cari seperti tadi. Kita coba untuk ini ya, mencari titik yang dilalui oleh X min 3Y sama dengan 6. Titik yang dilalui garis X min 3Y sama dengan 6. Sama kayak tadi. Kita pilih dua titik bebas sebenarnya, tapi lebih mudah
kalau kita pakai titiknya adalah titik istimewa, yaitu ketika X-nya 0 dan ketika Y-nya 0. Oke ya, nah ini ketika X-nya 0 maka Y-nya adalah ini ya, min 3Y sama dengan 6, maka Y-nya adalah min 2. Kemudian ketika Y-nya 0 maka X-nya adalah 6, sehingga kita dapatkan 0, min 2 dan juga 6,0. Nih ketemu ya, ketemu. Kemudian kita coba gambar, kita coba buat gambarnya seperti apa gitu ya, 0, min 2 dan 6,0. Oke, kita buat aja dulu. Oh, terlalu tebal nih ya, kita ganti dulu. Iya. Oke. Kita kembali ke sini. Ya. Oke ya, ini sumbu X, ya ini sumbu Y, kemudian kita punya 0, min 2 dan 6,0. Nah, ini kita misalkan aja 6,0 di sini begitu. Kemudian min negatif 2 ya, negatif 2 misalkan kita ambil di sini. Kemudian kita gambar lagi. Iya, aduh. Nggak pas. Nah, ini ya. Kita dapatkan garis ini adalah X min 3Y sama dengan 6 gitu ya. Nah, ini 0,0. Baik, ketemu garisnya. Jadi sudah punya bayangan ya, daerah sebelah atas dan daerah sebelah bawah. Ini salah satunya jadi daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X min 3Y lebih dari atau sama dengan 6. Nah, ini kita uji salah satu titik seperti tadi sama. Kita pilih aja ini. Pilih titik yang gampang ya. Boleh 0,0 atau titik yang lain. Bebas. Kita ambil 0,0 yang mudah. Kita substitusi atau kita ganti X dan Y-nya dengan 0,0. Ini 6 gitu ya. Berarti 0 dikurangi 3 kali 0 lebih dari atau sama dengan 6. 0 dikurangi 0 ya tetap 0 ya. 0 lebih dari atau sama dengan 6. Ini pernyataan yang salah ya. Karena 0 lebih dari atau sama dengan 6. Nah, 0 ini berarti daerah yang ditempati 0 ini bukan daerah himpunan penyelesaian. Bukan daerah himpunan penyelesaian yang kita cari begitu. Nah, berarti daerah himpunan penyelesaiannya mana? Berarti kebalikannya, berarti yang di sebelah sini ya. Berarti yang di sebelah bawahnya ya. Nah, berarti daerah sini nih. Ini ya. Ini terus sampai ke bawah nih. DHP. Nah, ini daerah himpunan penyelesaiannya. Ini kalau bawah juga bisa gitu ya. Oke, begitu untuk video kali ini. Bisa like jika kalian suka, bisa di dislike kalau nggak suka. Kemudian kalau ada pertanyaan bisa tulis di komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.